video kali ini santai saja. Kenapa saya menggunakan aki, apalagi aki basah untuk sistem PLTS saya? Mungkin di video kali ini cuman kelebihannya saja, untuk kekurangannya juga ada, cuman mungkin video terpisah. Kelebihan yang pertama itu jelas aki basah itu biaya awalnya relatif lebih murah ketimbang yang lain. Misal saja kalau kita main di 12 volt, sistem 12 volt, kita cuma butuh satu buah aki. Tapi kalau kita mainnya pakai baterai Li-ion atau LiPo 4, itu kita membutuhkan 3-4 buah baterai, yang dimana harganya kalau dibanding-bandingkan itu lebih mahal sih 3-4 baterai tadi. Meskipun si aki kapasitas baterainya masih di bawah, cuman ya menghemat biaya awal. Kelebihan yang kedua itu adalah umur aki. Mengapa saya menyarankan untuk kalian beli yang baru saja? Itu karena kita agar bisa lebih tahu berapa sih umur aki yang sebetulnya, yang penggunaan kita, cara perawatan kita itu biar tahu. Contoh saja, aki saya itu yang umurnya sudah kurang lebih 4 bulanan, itu airnya itu masih bawaan pabrik ya. Masih saya lihat tadi udah, mesti belum ada perubahan penurunan yang drastis, bahkan masih di atas, ya itulah pokoknya. Jadi sampai saat ini pun saya belum isi air lagi, jadi bisa disimpulkan untuk perawatan aki basah itu nggak terlalu ribet, bahkan secara berkala, sangat-sangat berkala. Ya, pokoknya kita cuma ngecek aja lah itu, jadi nggak terlalu ribet. Terus untuk usianya aki sendiri kita bisa tahu kalau kita beli baru ya. Jadi suatu saat ketika udah rusak, kita bisa tukar tambah, karena kan toko-toko offline di Indonesia menurut saya sudah banyak sekali bertebaran jual beli bekas aki. Jadi kalian kalau misalkan udah rusak nih aki kalian atau udah soak, kalian bisa tukar tambah di toko offline terdekat kalian, dan biasanya tuh dia berani ngasih garansi ya tokonya. Jadi benar-benar keuntungan yang wah menurut saya lah. Kelebihan yang ketiga itu kita nggak bingung-bingung tentang upgrade voltase. Maksud saya di sini kalau kita pertama-tama atau awal-awalnya kita main di sistem 12 volt, kalau kita mau upgrade ke 24, kita cuma tinggal butuh satu aki lagi. Jadi misalkan kita main di 12 volt cuma satu aki, terus 24 volt tambah satu aki lagi. Terus kalau misalkan kita main di 36, tinggal tambah satu lagi. Jadi selnya atau jumlah akinya tuh bener-bener suka lah pokoknya aku, karena kelipatannya kan 12. Jadi ya nggak terlalu ribet juga. Beda lagi kalau kalian pakai LiPo atau Li-ion yang awalnya tadi membutuhkan 3-4 buah baterai. Kalau misalkan kalian pakai sistem 48 volt itu udah berapa? Pokoknya itu jadi kelebihan saya tersendiri menurut saya, kelebihan yang sangat saya suka. Ya meskipun kalau kita bongkar aki itu kan ada sekat-sekatnya, yaitu sebetulnya tuh juga selnya ya. Jadi satu aki itu ada beberapa sel juga. Cuman karena sudah di packing sedemikian rupa, jadi seakan-akan itu udah lebih ringkes lah, meskipun di dalamnya sama aja ada sel-selnya juga. Cuman saya pribadi itu lebih ringkes saja. Untuk kelebihan yang keempat, tentang performanya aki basah. Di sini saya bicara baru ya. Jadi kalau misalkan pada dasarnya yang kita tahu, yang saya tahu lah, itu aki itu kan pada dasarnya dipasang di motor, dan motor digunakan untuk starter motor, yang mana itu membutuhkan daya yang cukup bertenaga lah. Mungkin itu saja poin besarnya mengenai kelebihan aki basah untuk PLTS. Atau mungkin ada yang mau nambahin kelebihan yang mungkin lupa saya sebutkan. Sebenarnya ada juga yang menyarankan untuk upgrade langsung ke LiPo 4. Ada juga yang rakit pakai Li-ion yang baterai bekas HP itu, yang bisa dilepas. Biasanya HP jadul-jadul itu bisa dirangkai sampai
puluhan bahkan ratusan, kayak aku juga pernah lihat. Terus ada juga yang ngerangkai pakai baterai 18650, atau biasanya tuh pakai bekas baterai laptop, itu kan juga sama, belinya gambling dan kebanyakan itu bekas. Kalau beli baru kayak juga mahal, untuk yang original kayak mahal. Dan saya rasa juga proses nyolder dan itu juga pokoknya agak ribet juga. Jadi secara garis besarnya pilihan saya untuk pakai aki basah itu ya ada kelebihan tersendiri lah untuk saya pribadi. Mungkin ada yang sama bisa